Puji Tuhan saudara, Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan didoakan dan saudara akan diteguhkan melalui kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara rindu memberkati karena saudara diberkati melalui program ini, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama sebelum kita akan berdoa bersama. Bapa yang baik, saat ini Tuhan kami sungguh bersyukur buat hari yang baru, buat kesempatan yang Tuhan beri bagi kami, di mana pada hari ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan dikuatkan oleh firman-Mu. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi ini. Berkati hidup mereka, hati dan pikiran mereka melalui kebenaran firman-Mu. Kuatkan mereka, teguhkan mereka melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan Tuhan juga yang mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat kebaikan Tuhan di pagi hari ini. Dan dengan penuh sukacita, dengan penuh kerinduan, kami mau renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita pagi hari ini sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita saudara adalah dari kitab Yeremia pasal 29 mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada saudara adalah di mana umat-umat Tuhan mereka sedang ada di dalam penawanan di Babel oleh karena dosa-dosa dan pelanggaran mereka. Dan kemudian di sana mereka menderita dan akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan kemudian karena begitu lamanya mereka mengalaminya, akhirnya mereka mulai berpikir bahwa Tuhan tidak peduli, Tuhan tidak memperhatikan mereka. Tetapi dalam suasana yang demikian, akhirnya Tuhan menyampaikan bagaimana sebenarnya, menyatakan firman-Nya tentang rancangannya atas kehidupan mereka. Dan Tuhan berkata bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Artinya saudara, bahwa sekalipun mereka ada di dalam pembuangan dan mereka mulai berpikir bahwa mereka tidak lagi diperhatikan oleh Tuhan, tidak lagi dipedulikan oleh Tuhan, tapi Tuhan menegaskan bahwa Dia punya rancangan atas mereka. Dia masih memperhatikan mereka, Dia masih mempedulikan mereka, dan ada rancangan mengenai mereka ada pada Dia, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, dan rancangan untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi sekalipun saat itu mereka sedang menderita, mereka sedang
begitu menderitanya oleh karena mereka ditawan, tetapi Allah menegaskan bahwa Allah punya rancangan damai sejahtera bagi mereka, dan Allah punya rancangan masa depan yang penuh harapan, dan Allah tidak sedang mencelakakan mereka. Artinya apa, saudara? Bahwa dalam situasi seperti itu Allah sedang memproses mereka, karena mereka memang terus seringkali melanggar firman Tuhan, melanggar kehendak Tuhan, sehingga akhirnya mereka harus diproses. Tapi melalui proses yang mereka alami, sebenarnya Tuhan berkata bahwa Dia tetap konsisten kepada rancangannya, yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Dan proses itu bukan rancangan kecelakaan, tetapi proses menuju rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan. Saudara, dalam kita menjalani kehidupan kita, dalam saudara melaksanakan aktivitas saudara sehari-hari untuk menuju apa yang saudara rindukan, untuk menuju cita-cita saudara, visi saudara, mungkin ada proses yang harus saudara lalui. Mungkin ada proses yang diizinkan Tuhan terjadi, dan terkadang proses itu proses yang berat. Ketika saudara menghadapi proses itu, saudara, mungkin saudara juga terpancing untuk berpikir bahwa Tuhan membiarkan saudara, Tuhan tidak memperhatikan saudara, Tuhan tidak peduli, dan sebagainya. Tetapi hari ini firman Tuhan ini menegaskan bahwa ketika kita masuk ke dalam satu proses, apalagi itu proses karena pelanggaran-pelanggaran, Tuhan mau kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kadang Tuhan izinkan proses itu begitu berat sampai kita lewat dan lulus menjalaninya. Tetapi dalam semuanya itu, semuanya tetap masih ada dalam otoritas Tuhan. Dan Dia berkata bahwa rancangan damai sejahteranya, rancangan hari depan yang penuh harapan itu, Dia tetap konsisten untuk melaksanakannya, saudara. Itu sebabnya kalau saat ini saudara sedang mengalami satu proses, jalani proses itu untuk sampai kepada rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan. Dan kemudian, saudara, rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan itu, selain kita harus siap menjalani prosesnya, bagaimana supaya kita meraih rancangan itu? Di ayat yang ke-11 Dia berkata, saudara, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Jadi rancangan tentang kehidupan kita, rancangan mengenai kehidupan kita, yaitu rancangan damai sejahtera dan hari depan penuh harapan itu ada pada Dia. Dan kemudian bagaimana supaya kita mencapainya, bagaimana supaya kita meraihnya? Di ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Sekali lagi rancangan itu ada pada Dia. Dan untuk itu digenapi, Dia berkata, apabila kamu berseru dan berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Jadi yang pertama supaya rancangan itu digenapi, saudara, kita harus berdoa dan berseru kepada Dia, karena rancangan itu ada pada Dia, supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kita. Kalau saudara rindu perkara besar terjadi dalam hidup saudara, selain saudara harus siap melaksanakan dan melalui semua proses yang diizinkan oleh Tuhan, maka hiduplah dalam doa, berserulah supaya rancangan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara, supaya perkara besar yang saudara rindukan terjadi itu dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Jadi yang pertama, bagaimana supaya rancangan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, selain kita harus siap diproses, saudara, yang pertama, kita harus hidup berseru supaya rancangan itu dinyatakan dalam hidup kita. Dan kemudian yang kedua, saudara, dikatakan di ayat 13, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Sekali lagi, rancangan itu ada pada Dia. Dan supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kita, kita harus mencari Dia. Karena dikatakan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Jadi kita harus mencari Dia, karena dengan kita mencari Dia,
Pada Dialah rancangan itu, dan kita juga akan mengalami rancangan itu digenapi dalam hidup kita. Karena saat kita menemukan Dia, otomatis kita menemukan rancangan itu, karena rancangan itu ada pada Dia. Saudara, seringkali umat-umat Tuhan terbalik dalam cara berpikir. Begitu banyak orang berjuang mencari berkat, mencari jawaban doa, mencari mujizat dan sebagainya dan sebagainya. Dan mereka lupa mencari sumber berkat, lupa mencari si pelaku mujizat, lupa mencari si penjawab doa, yaitu Tuhan sendiri. Padahal semuanya ada pada Dia. Jadi seharusnya apa yang terlebih dahulu kita cari, carilah Dia sumber mujizat, carilah Dia yang menjawab doa, carilah Dia yang menjadi sumber berkat-berkat kita. Maka dengan demikian kita akan menemukan mujizat, kita akan menemukan jawaban doa dan berkat-berkat. Dan kita juga akan menemukan rancangan damai sejahteranya dalam hidup kita. Jadi yang kedua, untuk kita mengalami rancangan Tuhan dalam hidup kita, carilah Tuhan, karena rancangan itu ada pada Dia. Ketika saudara menemukan Dia, saudara menemukan rancangan itu digenapi dalam hidup saudara. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, bagaimana supaya rancangannya digenapi dalam hidup kita? Dikatakan, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku, demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kuceraikan. Yang ketiga dikatakan, apabila kamu menanyakan aku. Kalau yang kedua tadi mencari Dia, mencari pribadinya, yang ketiga menanyakan aku katanya. Itu maksudnya adalah menanyakan apa yang menjadi kehendaknya. Artinya untuk kita menemukan rancangan Tuhan, kita juga harus mencari kehendak Tuhan. Kita harus mencari kehendaknya, karena kehendaknya lah yang terbaik, dan rancangan itu ada pada kehendaknya. Seringkali yang terjadi adalah kita ingin kehendak kita yang terjadi, padahal kehendak kita belum tentu yang terbaik. Apa yang saudara inginkan belum tentu yang terbaik, saudara. Kenapa? Karena saudara tidak tahu hari esok. Adakah saudara yang tahu bahwa ada orang yang begitu menginginkan sesuatu, dan ketika dia memperolehnya, akhirnya itu menjadi malapetaka bagi dia? Kenapa itu bisa terjadi? Karena dia tidak tahu di masa depan, hari esok, bahwa apa yang dia inginkan itu akan mendatangkan celaka bagi dia. Tetapi Tuhan tahu segala sesuatu, dan Tuhan tahu sampai kepada kekekalan. Kenapa rancangannya yang terbaik? Karena Dia tahu hari esok. Dia tahu apa yang terbaik bagi kita. Kenapa apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik? Karena kita tidak tahu hari esok. Bisa saja apa yang kita inginkan itu menjadi malapetaka bagi kita. Itu sebabnya saudara, cari kehendaknya. Rindukan kehendaknya terjadi, bukan kehendak kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan pagi hari ini, saudara, bahwa Allah punya rancangan yang indah, rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Bagaimana supaya rancangan itu digenapi dalam hidup kita? Pertama dulu, kita harus siap diproses menjadi pribadi lebih baik. Dan kemudian hal berikutnya adalah bahwa kita harus terus berdoa supaya rancangan itu digenapi, karena rancangan itu pada Dia, datang kepada Dia, berseru dan memohon supaya rancangan itu digenapi. Kita harus terus mencari Dia, karena rancangan itu ada pada Dia. Dan kemudian kita harus cari kehendaknya, karena rancangan itu sesuai dengan kehendaknya, dan kehendaknya lah yang terbaik. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara. Saya berdoa rancangan Tuhan digenapi dalam kehidupan saudara. Mari terapkan firman Tuhan, dan biarlah sepanjang hari ini firman Tuhan ini menjadi renungan saudara. Mari dengan semangat jalani hari ini saudara, sambil merenungkan firman Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua di dalam nama Yesus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama
telah memberkati setiap saudara, telah membangkitkan iman saudara, sehingga hari ini saudara bisa melaksanakan segala aktivitas saudara berdasarkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, mendoakan segala aktivitas saudara sepanjang hari ini, mendoakan profesi saudara, bahkan mendoakan segala beban dan persoalan saudara, sehingga hari ini saudara bisa menjalani hari ini dengan penuh damai sejahtera Tuhan, dengan penuh kelegaan dalam penyertaan Tuhan. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, dengan iman yang benar, bahwa Allah kita sanggup memberkati setiap saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini. Engkau yang mengenal mereka pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Engkau yang tahu segala sesuatu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, apapun yang mereka akan lakukan, biarlah penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka. Biarlah penyertaan-Mu nyata dalam segala aktivitas mereka ya Tuhan. Karena dengan penyertaan-Mu lah mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Dengan penyertaan-Mu lah maka apa yang mereka kerjakan itu akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu. Itu sebabnya biarlah penyertaan-Mu nyata bagi kehidupan anak-anak-Mu dalam segala sesuatu yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah apa yang mereka kerjakan itu berhasil, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan yang besar, campur tangan Tuhan yang dahsyat. Mereka akan menyaksikan betapa luar biasa berkat Tuhan, keberhasilan, kesuksesan yang mereka alami dalam penyertaan Tuhan, dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu ya Tuhan. Karena dengan hikmat-Mu lah mereka akan bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan cara yang terbaik. Dan dengan hikmat-Mu lah maka mereka akan berhasil sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berikan mereka hikmat dalam bertindak, berikan mereka hikmat dalam mengambil keputusan, berikan mereka hikmat dalam apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi hati dan pikiran anak-anak-Mu, sehingga mereka melakukan semuanya dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik. Sebagai anak-anak Tuhan, kami harus mengerjakan yang terbaik lebih daripada orang lain melakukannya. Apapun yang dikerjakan anak-anak-Mu, ajar mereka mengerjakannya dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Apapun yang menjadi profesi mereka yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, biarlah Tuhan yang memberkati. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani ya Tuhan. Tuhan berkati anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus Kristus. Biar apa yang mereka tanam, biar apa yang mereka kerjakan, Tuhan jadikan itu berhasil ya Tuhan. Berkati para petani, mereka punya peran yang besar dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya berkati mereka dalam apa yang mereka kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kehidupan mereka. Tuhan melindungi mereka, berikan mereka kesehatan, penyertaan Tuhan nyata bagi para petani ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan kami juga berdoa, berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, sebagai pedagang. Tuhan memberkati mereka semuanya ya Tuhan.
biar perusahaan mereka, biar bisnis mereka, biar apa yang mereka perjualbelikan, Tuhan jadikan itu berhasil dalam nama Yesus. Tuhan jadikan itu berkembang dan semakin maju dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, sekalipun situasi dan kondisi ini sulit, situasi dan kondisi ini berat, tetapi anak-anak Tuhan diberkati oleh Tuhan. Apa yang mereka kerjakan, usahakan, diberkati oleh Tuhan. Segala bisnis mereka, usaha mereka, dagang mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, berkati juga anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh. Bapa yang baik, berkati anak-anakmu Tuhan. Biarlah dalam pekerjaan mereka Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan curahkan berkat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan juga campur tangan memberkati kehidupan dan keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi para karyawan, para pegawai di bidang apapun mereka bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai. Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan bekerja dalam kehidupan mereka. Berkati mereka Tuhan, sehingga melalui apa yang mereka kerjakan, kebutuhan mereka tercukupi, keluarga mereka juga tercukupi. Berkati mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami juga berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai honorer. Tuhan memberkati dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai honorer. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Biarlah kehendak-Mu dinyatakan, rancangan-Mu dinyatakan dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati juga anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai dokter, sebagai bidan, perawat, dalam bidang medis. Tuhan campur tangan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka. Ajar mereka bertanggung jawab dan mengerjakan semuanya dalam hati nurani yang murni. Berkati anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu, para PNS ya Tuhan. Tuhan memberkati mereka. Bapa yang baik, bangsa dan negara ini telah menjamin kehidupan mereka. Biarlah mereka juga mengabdi bagi bangsa ini dengan cara yang terbaik untuk kemajuan bangsa kami lebih cepat ya Tuhan. Berkati semua para PNS, ajar mereka bekerja dengan cara yang terbaik, ajar mereka melakukan dengan cara yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami juga berdoa bagi TNI Polri, berkati juga mereka dalam menjaga keamanan bangsa ini. Berkati mereka dalam profesi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ada dalam situasi dan kondisi pengangguran, disebabkan oleh sulitnya lapangan kerja, atau mungkin disebabkan oleh karena di PHK karena kondisi yang ada. Tuhan tolong anak-anak-Mu Tuhan. Ada begitu banyak yang memohon pertolongan, memohon doa bagi yang sedang ada dalam situasi pengangguran supaya dapat pekerjaan. Saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang membutuhkan pekerjaan. Tuhan tolong, Tuhan berkati mereka dan bukakan lapangan kerja bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, biarlah Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi orang-orang tua yang sudah pensiun. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberikan sukacita, kedamaian dan ketentraman bagi mereka di masa-masa pensiun mereka, di masa tua mereka. Tuhan tolong dan memberkati mereka ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, apapun profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan, Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong dalam nama Yesus, sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil di dalam kehidupan mereka. Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa yang baik, hamba rindu berdoa bagi kesehatan anak-anak-Mu. Karena tanpa kesehatan tidak mungkin kami bisa bekerja, kami bisa berkarya ya Tuhan. Itu sebabnya hamba rindu berdoa bagi kesehatan semua anak-anak-Mu saat ini ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi kami anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan yang tolong, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati. Saudaraku, jika saudara sedang mengalami sakit saat ini, angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan mari kita mulai berdoa dengan penuh kesungguhan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan tolong dan Tuhan kerjakan kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi sakit penyakit mereka, Tuhan memberkati, Tuhan lakukan mujizat kesembuhan ya Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang dimana begitu banyak yang memohon doa untuk kesembuhan dari sakit asam lambung. Bapa yang baik, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ulurkan tangan-Mu dan kerjakan kesembuhan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sembuhkan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung ya Tuhan. Berkati juga dan sembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami diabetes. Tuhan pulihkan, Tuhan normalkan kadar gula di dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu ya Bapa yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan kerjakan mujizat-Mu, Tuhan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, yang mengalami hipertensi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan mereka dari hipertensi mereka, sembuhkan mereka dari kolesterol yang sedang mereka derita dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kalau ada anak-anak-Mu yang sakit kanker ya Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat, menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit ginjal, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami gagal ginjal sehingga harus cuci darah. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka yang sakit saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Sempurnakan kesembuhan anak-anak-Mu Bapa. Bapa yang baik, apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu saat ini, Tuhan menyembuhkan dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami sakit penyakit yang belum disebutkan. Angkat tangan saudara, mari kita berdoa buat kesembuhan penyakit saudara. Bapa yang baik, apapun penyakit anak-anak-Mu yang belum disebutkan, yang mereka sedang sebutkan di hadapan-Mu saat ini, dengar doa mereka Tuhan, dan nyatakan mujizat-Mu dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengerjakan mujizat kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba rindu mendengar kesaksian anak-anak-Mu ya Bapa. Itu sebabnya kerjakan mujizat-Mu bagi mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban hidup. Hamba menopang mereka dalam doa, apapun yang menjadi masalah, beban, persoalan kehidupan mereka, Tuhan kiranya menolong, Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati dalam nama Yesus Kristus, sehingga apapun yang menjadi beban persoalan mereka terbebaskan, terlepaskan, mereka dilegakan. Angkat segala beban persoalan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Engkau mengangkat segala beban persoalan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang sanggup mengangkat segala beban dan persoalan mereka. Bapa yang baik, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga-keluarga mereka tetap menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, berkati mereka dalam peran mereka masing-masing sebagai suami, berkati mereka untuk menjadi imam di tengah keluarga, sebagai istri, berkati mereka untuk menjadi penolong di tengah keluarga. Anak-anak, berkati mereka untuk takut Tuhan dan tunduk kepada orang tua. Berkati semua keluarga, anak orang tua, sanak saudara, suami istri, berkati semuanya untuk menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu ini. Hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kasih karunia Tuhan nyata bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya saat ini doa-doa kami sudah didengar dan Allah menjawab doa-doa dan seruan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui firman Tuhan. Dan saudara juga sudah diberkati ketika saudara didoakan di pagi hari ini. Kalau saudara rindu terus berlangganan melalui channel ini, saudara diberkati setiap hari melalui channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian, setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan, saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati atas berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saudara, dan saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Lakukan yang terbaik di sepanjang hari ini, dan keberhasilan kesuksesan kiranya menyertai saudara. Tuhan menyertai saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.